Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya, yang saya hormati keluarga besar Moy dimanapun berada, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta action jiwa. Bersyukur pagi hari ini saya melihat Zoom kita ini sudah 100, Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan. Kita bersyukur kepada Allah. 100 ikhwan, 100 jiwa, 100 hati. Kita sama-sama satu sama terhubung. Ada 100 hati sama-sama terhubung dengan di antara kita bersama Syekh Mursyid, bersama La ilaha illallah. Sama-sama terhubung di antara kita bersama zikir yang terus kita detakkan dalam jantung kita. Ketika lupa, ingatkan, lupa, ingatkan, lupa, ingat lagi. Ikhwan akhwat, para pecinta action jiwa, satu sama terhubung kita bersama satu Syekh Mursyid. Satu sama terhubung kita belajar zikir kita selalu ismu zikrillah. Menyebut nama Allah di dalam hati kita semua. Maka kata Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil hudwi wal asol wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Kalau kita menyebut nama Tuhan, nama Allah di dalam hati, ya tiada lain berarti tidak jahar. Artinya hanya orang-orang yang diberi kesempatan, diberikan petunjuk oleh Allah mendapatkan zikir ini. Ada orang berusaha membayang-bayangkan, ada orang berusaha menginternalisasikan, ada orang berusaha untuk bagaimana dirinya selalu eling kepada Allah. Dan itu nggak mudah. Untuk menyebut nama Allah di dalam hati kita, itu tidak mudah kalau kita tidak tahu, diberitahu. Nah, maka kita semua sudah ada zikir khafi itu. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Takut di sini bukan berarti takut yang sifatnya psikologis secara umum. Takut kepada hewan, takut kepada malam, takut kepada yang sifatnya apa yang ditakuti secara psikologis. Takut di sini artinya kita betul-betul merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita hanya takut kepada Allah. Mungkin orang bisa mengatakan takut terhadap siksa neraka, siksa nerakanya Allah, takut mendapat azab Allah. Tentu kita lebih dalam, takut untuk kita ghaflah. Kita butuh Allah. Nah, maka kita berzikir. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Pagi, sore, ketemu lagi pagi, sore lagi, petang lagi, seterusnya. Nah, maka ini nggak mudah untuk kita bagaimana selalu ingat ini. Kalau kita konsepnya zikir itu hanya, mohon maaf, misalkan hanya baca Quran. Atau baca-baca solawat. Atau bacaan-bacaan zikir yang dilafalkan. Itu semua bagus, tapi mesti ada waktunya. Kita nggak mungkin waktu pagi dan petang, kadang pagi siap-siap kita berangkat kerja. Nggak sempat kita baca Quran. Pagi-pagi kita mau berangkat di perjalanan, nggak sempat kita melakukan amaliyah-amaliyah yang nampak. Apalagi waktu siang hari sampai sore, sampai petang, baru pulang di perjalanan. Belum lagi kita macet-macetan di jalan. Tiada lain kecuali tadi, zikir yang ditanamkan dalam kalbu kita, zikir khaufi tadi. Nah, maka Masya Allah kita bersyukur. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, dalam kesibukan apapun, kita masih berzikir kepada Allah. Ibu-ibu yang sibuk pagi hari, zikir jaharnya nggak sampai banyak. Sambil memasak, zikir khaufi. Sambil mencuci, zikir khaufi. Sambil mempersiapkan anak-anaknya, zikir khaufi. Sambil mempersiapkan menyapu rumahnya, sambil zikir khaufi. Ketika kesibukan betul-betul sibuk, maka kita punya zikir khaufi. Itulah kata Quran, maka sebutlah nama Allah di dalam hatimu.
dengan tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Ditutup dengan dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Artinya tadi, ingat lagi seperti itu. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, maka itulah walaupun ada 100 kepala, walaupun ada 100 hati, tapi kita satu sama terhubung, yaitu kita sama-sama punya zikir khafi gitu. Zikir khafi kita bisa jadi yang satu orang di kendaraan, yang satu di dalam rumah, yang satu di sawah, yang satu sedang aktivitas di jalan dan lain sebagainya. Kita punya satu, yaitu zikir khafi kita. Sama-sama kita menyebut ismu zikrillah. Wasilahnya sama, gurunya sama, zikirnya sama, frekuensinya sama, energinya sama. Masya Allah. Ini nggak mudah. Dalam dunia kuantum energi, untuk menyatukan frekuensi, menyatukan energi, ini nggak mudah. Maka salah satu teknik untuk berdoa di dalam doa berjamaah yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz hari ini, gitu ya, yang kekinian, menyamakan dulu frekuensi sebelum berdoa. Apa? Istighfar bareng-bareng dulu. Kemudian bersyukur bareng-bareng dulu. Menyamakan hati dulu, baru berdoa. Kita semua sudah sama. Maka manakib ini jangan dianggap sembarangan. Zikir kita sudah sama. Satu frekuensi guru kita. Satu frekuensi energi kita. Satu frekuensi zikir hofi kita. Zikir jahar kita. Khotaman kita. Qiyamulail kita. Satu frekuensi. Ketika berdoa, Masya Allah, itu luar biasa. Saya meyakini itu. Maka jangan abaikan doa-doa kita ketika manakib online ini. Ketika di awal MC berdoa, Ustadz Suyatno, ketika dibacakan tawasul, tanbih, manqobah, kemudian diakhiri nanti dengan doa dari bunda kita, itu satu sama terhubung Bapak Ibu ikhwan akhwat. Maka doa yang berjamaah, doa yang satu sama terhubung, apalagi bersama karomah barokah Syekh Mursyid, itulah kita mempunyai keyakinan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa kita untuk kita istiqomah dalam amaliyah kita. Maka bagi orang-orang yang sudah betul-betul merasakan doa kita, ya sangat istiqomah, merasa perlu dan perlu bahwa manakib ini perlu gitu, sehingga sampai mentok di angka 100 zoomnya. Artinya ikhwan akhwat diberikan kesadaran oleh Allah, doa-doa ini terutama adalah kita istiqomah gitu. Ya karena tiada lain, istiqomah ini sesuatu yang mahal. Sesuatu yang tidak ada bandingannya. Seperti ada istilah, orang pintar bisa dikalahkan dengan orang yang biasa saja, asal dia tekun belajar, maka dia bisa mengungguli. Itulah istiqomah. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Istilah Sunda. Air tetes demi tetes yang dia sampai kepada batu yang sangat keras, lama-lama itu batu menjadi cekung. Itulah kekuatan istiqomah, walaupun sedikit. Nah, ini luar biasa. Moy ini sudah istiqomah berapa tahun gitu kan. Ini luar biasa. Maka harapan kita sampai hari kiamat gitu ya. Moy ini terus gitu. Sampai terus berganti-ganti generasi. Insya Allah yakin ini adalah istiqomah kita. Sudah dibuktikan terutama oleh pelaksana, oleh Bunda Moy kita, Masya Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, di dalam kitab Miftahus Sudur, Aba Anom merujuk satu pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qala Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum bal yanzuru ila batinikum. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupamu, tidak pula memperhatikan perilaku amalia lahirmu, tetapi Allah memperhatikan batinmu. Nah, dalam arti di sini sebenarnya bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi teramat pentingnya bagaimana kita mesti memperhatikan, merapikan hati kita, itu menjadi penting hati kita gitu. Maka Abah bertahun-tahun seumur hidupnya memperhatikan hati, kolbu orang-orang murid-muridnya. Kita jelas hari ini.
Jarang sekali orang memperhatikan hati, batin, kondisi batin. Banyak yang lebih memperhatikan bagaimana rupa gitu. Itu boleh, tetapi kadang-kala tidak seimbang, bahkan jauh gitu. Abah suka keseimbangan, perbaiki lahir, perbaiki batin. Nah, artinya kalimat ini menjadikan refleksi buat kita bahwa banyak orang yang hanya fokus memperhatikan yang sifatnya fisik saja. Maka kita tidak aneh ketika muncul aliran materialisme, aliran sekulerisme, aliran hedonisme, semuanya fisik gitu. Ketika bicara materialisme, maka bicara materi. Ketika ditanya, apa itu kehidupan? Maka dia jawab, orang-orang materialisme mengatakan apa? Dalam filsafat materialisme, hidup itu, manusia itu adalah fisik. Jadi selain fisik bukan manusia. Artinya ini paham, dia mengindahkan. Dia tidak percaya dengan yang namanya ruhani. Tidak ada batin. Jadi kalau kita lupa untuk batin kita, hati kita, ini sudah masuk pada aliran materialisme. Bahwa manusia diukur adalah materi. Maka kebahagiaan bagi orang materialisme apa? Ya fisik. Makan enak, tidur enak, jalan-jalan enak. Kebatinan kebahagiaan itu sifatnya adalah fisik. Bukan batiniah, bukan ruhaniah. Nah sementara di sini Nabi mengatakan perhatikan batinmu. Orang-orang sekuler, sekuler dari kata sekulum. Sekulum itu adalah dunia, globe. Ditanya sejak kapan kamu hidup? Sejak di dunia. Setelah di dunia tidak ada kehidupan, musnah dan rusak. Maka dia bersusah payah siang malam banting tulang hanya untuk dia berada di dunia. Berakibat apa? Ketika sudah semakin tua dan masuk kepada saatnya untuk meninggalkan dunia ini, mereka depresi dan stres. Kenapa? Karena dia tidak meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Kehidupan hanya adalah kehidupan di dunia. Nah, maka dia sudah semakin tua, semakin dia tidak menikmati apa yang dimakan oleh fisiknya, minuman yang tidak dinikmati oleh fisiknya, maka dia depresi ketika semakin tua. Itulah kaum-kaum sekulerisme. Belum lagi kaum-kaum hedonisme, yaitu orang yang tadi kebahagiaan itu diukur oleh yang sifatnya fisik tadi. Hedonisme, kesenangan-kesenangan duniawi saja. Jadi selalu diperhitungkan gitu. Seperti materi tadi. Kita materi boleh, materialistik tidak boleh. Semua diperhitungkan wani piro, wani piro, wani piro gitu ya. Tidak ada bagaimana kita menolong orang lain gitu. Boleh profesional tetapi tidak materialistik. Nah, Bapak Ibu itulah yang tanpa kita sadari sebagai wabah, sebagai penyakit yang terus menggerogoti kita tanpa disadari. Maka disinilah Nabi kita mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupamu, tidak pula amal lahirmu, tetapi Allah memperhatikan batinmu, memperhatikan hatimu. Nah maka selain kita rapih-rapihkan tubuh kita, wajah kita, segala macam kita melakukan kebagusan-kebagusan untuk fisik kita mesti ingat, perhatikan batin kita. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, kita sudah punya alatnya, punya make up artisnya untuk hati kita gitu ya. Ada zikir khafi, ada la ilaha illallah, ada kita istiqomah wudhu, ada kita qiyamul lail. Itu adalah make up artis kita gitu. Ada khotamannya, ada manakibnya. Itu adalah make up artis kita untuk batin kita gitu. Nah, maka inilah kita bersyukur kita sama-sama bisa melaksanakan ini sebagai perintah dari Kanjeng Nabi melalui wasilah Tuan Syekh bahwa kita semua sudah punya alat untuk bagaimana memperbagus hati kita dengan cara kita banyak zikir la ilaha illallah dan juga kita banyak mengucapkan nama Allah di dalam hati kita yaitu zikir khaufi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Ikut doa pengeras abah berkah segalanya semuanya selamanya untuk Bapak Ibu, ikhwan akhwat dan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.